Selamat sore untuk kita semua, para teman-teman pemirsa di podcast. Saat ini kita akan berdiskusi kurang lebih 30 menit ke depan bersama dengan salah satu tokoh yang kemudian adalah tokoh Parigi Motong, tetapi ketika mengenal beliau ini, beliau sudah sangat dikenal khususnya di wilayah Sulawesi Tengah karena berkarir di ibu kota Sulawesi Tengah. Ini sangat menarik untuk mencari tahu sosok sebenarnya beliau ini siapa, karena memang ketika beliau mulai dari memimpin salah satu organisasi olahraga di Sulawesi Tengah, banyak yang kemudian sudah mulai melirik dan melihat capaian-capaian prestasi beliau. Ditambah lagi sinyal-sinyal untuk bisa maju di salah satu pemimpin daerah Kabupaten Parigi Motong ini semakin membuat masyarakat mulai bertanya. Untuk itu saat ini saya sudah berada dengan Pak Ketua Kanda Nizar Rahmatu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Jadi beliau ini mungkin untuk kita di kalangan masyarakat sudah mengenal, tapi belum mengenal lebih jauh tentang sosok beliau ini. Beliau ini adalah salah satu aset, saya anggap aset di Parigi Motong karena menjadi harapan baru bagi calon-calon pemimpin yang insya Allah akan juga ikut berkompetensi ya di Pilgub. Tetapi sebelum kita mengurus lebih jauh, mungkin Kanda saya persilakan untuk memperkenalkan secara biografi ini Kanda ini sebenarnya siapa ya kan, supaya masyarakat lebih mengenal dulu yang Oh gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman media. Saya Nizar Rahmatu. Ayah saya orang Lauje asli. Ya. Ya. Ibu saya itu orang Kaili, Mandar Bugis. Ya. Kemudian istri saya orang Tialo. Ya. Orang Tialo Gorontalo, berasal dari Desa Gio. Desa Gio Motong ya. Kecamatan Mautong. Ya. Jadi berdarah Tialo dan Gorontalo. Ya. Sekarang alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman cabur ya, dari 52 cabur yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan dipercayakan kemarin di Musprov KONI tahun 2020 ya, itu untuk menjadi Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya ya saya ada di dunia usaha. Ya. Dunia usaha, berkarir sendiri, memiliki beberapa perusahaan PT, kemudian juga aktif di organisasi pengkaderan, kemudian organisasi kemasyarakatan. Kemarin saya dikader di Gerakan Pemuda Ansor, baik dari tingkat wilayah sampai dengan tingkat nasional. Terakhir saya menduduki selama 2 periode sebagai Wakil Sekjen Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta. Kemudian saya di REI, Real Estate Indonesia. Sekarang alhamdulillah Muktamar Al-Khairat kemarin, saya juga bangga karena satu-satunya putra Parigi Motong yang dipercayakan oleh Ketua Utama Habib Alwi Al-Jufri sebagai Ketua PB Al-Khairat di periode yang baru ini 2023-2028, dan sekarang kami lagi menghadapi haul guru tua yang akan tentu semua masyarakat Parigi Motong ataupun Hapnaul akan berbondong-bondong hadir di haul nanti di akhir April ini. Saya panggil Kanda Nizar ya. Siap, ya. Kanda Nizar, ini kan Kanda ini setelah terpilih menjadi ketua KONI, tentunya sangat banyak ya secara kasat mata
banyak kemudian capaian-capaian yang bisa kita lihat di sektor olahraga. Ya. Jadi, tapi tentunya juga banyak juga masyarakat yang mengetahui sebenarnya apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan Kanda atau usaha Kanda setelah saat memimpin KONI ini, khususnya membawa kemajuan di olahraga. Ya. Itu perlu di. Ya, terima kasih Dinda. Semenjak kami terpilih menjadi Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ya. tentu itu amanah. Kalau namanya amanah, ya tentu ya harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Saya tipikal orang yang suka membuat sejarah, suka membuat sesuatu yang lebih wah. Itu tipikal saya, baik itu di organisasi maupun di perusahaan saya. Ya. Di perusahaan milik saya, yaitu bagaimana menciptakan sejarah baru dalam konteks KONI. Ya. Tentu pada saat kami diamanahkan di tahun 2020 yang lalu dengan sangat minim anggaran, dengan keterbatasan yang ada, dengan minimnya prestasi, kemudian kita langsung menghadapi PON Papua. Pada saat itu, ya alhamdulillah kita membuat sejarah baru, mendapatkan medali terbanyak sepanjang sejarah Sulawesi Tengah ikut PON. Kemudian kita bisa mendulang emas, merubah ranking dari yang selama ini ranking 30-an, kita udah masuk ke ranking 20-an. Alhamdulillah. Bagi saya bicara olahraga ini tentu bicara merah putih, bicara soal harga diri, harkat martabat, dan kebanggaan daerah. Tentu ini yang harus kita push, sehingga menurut saya ya tidak ada lain kalau tidak melakukan perubahan. Karena untuk menggapai puncak prestasi itu ada 4 rumusnya. Yang pertama itu adalah dana, yang kedua adalah sarana prasarana, yang ketiga adalah sumber daya manusia, yang keempat adalah penataan organisasi. Tentu keempat itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah ini sudah jalan. Kita di KONI yang dulunya di Sulawesi Tengah itu hanya 2-3 orang yang memiliki sertifikasi ahli ilmu FAL olahraga, tapi dalam rangka penataan sumber daya manusia, sehingga bisa melahirkan atau bagaimana kita menerapkan sport science dalam rangka untuk menggapai puncak prestasi tersebut. Saya mau tidak mau saya harus lakukan. Komitmen Bapak Olahraga Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusti Mastura, untuk membangun olahraga Sulawesi Tengah, tentu saya harus wujudkan, karena leading sektornya kami, bagaimana wujudkan Sulteng Emas 2024. Sangat masif kami lakukan, bahkan di PON 2024 ini sesuatu yang tidak masuk akal menurut akal sehat, karena Bapak Gubernur menargetkan minimal 10 emas. Dari 1 emas terus melonjak ke 10 emas itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi jujur kita harus belajar kepada beliau. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah target lebih dari 10 emas. Dan ini sejarah yang sangat fenomenal, yang luar biasa. Hal ini juga termotivasi karena kami dari teman-teman media PWI Pusat pada saat Hari Pers Nasional, kami diberikan anugerah oleh SIWO PWI Pusat, yaitu inisiator olahraga nasional, karena kiat-kiat yang sudah kami lakukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah ya boleh dikata mungkin kalau saya bilang berhasil, saya pelakunya ya subjektif ya barangkali. Nanti kita lihat di PON Aceh Sumatera Utara di bulan September tahun 2024 ya. Dengan capaian-capaian yang Kanda sampaikan tadi, tentunya ini bukan dilakukan dengan semudah memberikan telapak tangan. Tentunya banyak tantangan ataupun PR-PR yang harus diselesaikan, apalagi sebagai orang yang kemudian dipercayakan masyarakat Sulawesi Tengah untuk membawa olahraga ini. Saat memimpin tantangan-tantangan yang Kanda hadapi,
untuk bisa mewujudkan prestasi-prestasi ini sebenarnya apa sih yang paling Anda hadapi dalam kepemimpinan olahraga ini? Bagus sekali pertanyaannya Dinda. Saya on the track. Iya. On the track, saya dihajar habis-habisan di isu dengan hibah-koni berapa? Ya. Perusahaan saya ada 4. Ya. Oh lucu, perusahaan saya ada 4, terus ada konsesinya. Ya. Kok dihubungkan dengan hibah? Nggak mungkin lah. Justru saya ini sekarang menggugah para pihak. Jangan hanya KONI berharap ke APBD, Ya. karena APBD masih sangat terbatas. Pak Gubernur lagi berjuang bagaimana fiskal Provinsi Sulawesi Tengah ini agak naik. Ya. Saya menggugah para pihak swasta untuk menjadi sponsorship. Kan anomali. Betul. Sumber daya alam yang luar biasa dikeruk, Betul. keuntungan triliunan rupiah di negeri 1000 megalit ini. Lantas masa sih pihak swasta tidak berpartisipasi? Ya, betul. Hanya melihat. Iya. Tidak. Ya, saya menggugah itu dan alhamdulillah itu sudah mulai dari pihak swasta masuk menjadi sponsorship untuk membantu kegiatan-kegiatan olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya tentu ini soal harga diri daerah, soal harkat martabat, soal kebanggaan. Ini bukan cuma sekedar olahraga ya? Bukan hanya sekedar olahraga, karena DEP yang pertama bicara olahraga, sekali lagi saya ulang, bicara olahraga, bicara merah putih, bicara kebanggaan, harkat martabat, dan harga diri daerah provinsi negeri 1000 megalit ini, Sulawesi Tengah. Tentu itu, dan alhamdulillah, ya saya tidak usah bicara, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat saja bagaimana sekarang fenomena perkembangan olahraga. Betul. Khususnya yang ada di wilayah Parigi Motong. Ya. Di Sulawesi Tengah. Ya. Dan alhamdulillah saya menggugah para bupati untuk juga terlibat langsung. Kalau tidak salah ada 4 ya, bahkan mau 5 bupati sebagai ketua umum KONI wilayah kabupaten masing-masing. Dan alhamdulillah itu sudah sangat berhasil karena pembinaan prestasi itu dari bawah. Dan di era saya tidak ada lagi seleksi soal hanya kedekatan keluarga, ya. Karena kedekatan dengan pelatih, karena dia keluarga A, keluarga B. Bagi saya mau dia dari Pohonggun manapun, ya. Mau dia orang manapun, asal dia berKTP Sulawesi Tengah dan dia sangat bagus, layak untuk menjadi pemain inti ataupun menjadi patriot olahraga sebagai pemain inti untuk membela daerah. Ya. Jabatan Kanda di KONI Sulawesi Tengah ini kan masih sampai dengan 2025 ya. Iya. 2025. Ini tentunya masih ada sisa kurang lebih 1 tahun ke depan. Iya. Ini apa sih yang menjadi target Kanda untuk di akhir tahun masa jabatan ini, kemudian untuk olahraga Sulawesi Tengah? Ya, saya itu sebenarnya sayang itu bukan bidang saya ya. Iya. KONI ini kan hanya sesuai dengan Kepres yang ada, dia bertanggung jawab terhadap pembinaan prestasi. Nah, sekali lagi saya ulang kembali, membangun atau untuk menggapai puncak prestasi itu ada 4. Salah satunya sarana prasarana. KONI tidak memiliki kewenangan itu. Nah, membangun sarana prasarana ini yaitu leading sektornya kalau di pemerintah kabupaten maupun provinsi adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena itu salah satu rumus untuk bagaimana menggapai puncak prestasi itu. Ya, itu menjadi mimpi saya, tetapi prestasi yang paling saya harapkan adalah di PON Aceh Sumut pada saat 8 September 2024. Ya. Ya. Oke. Perangkat dari kepemimpinan di KONI Sulawesi Tengah membuat nama Kanda itu semakin hangat pendiskusian, ya. Mulai dari warkop politik sampai dengan masyarakat di wilayah nelayan, petani, berbicara juga tentang sosok Kanda, apalagi baleho dengan tagline kerja nyata ini semakin kuat sinyal. Ini Nizar Rahmatu, sosok yang awalnya dikenal sebagai
apa namanya inisiator olahraga dari timur Indonesia ini sudah mulai memberikan sinyal untuk bisa menjadi apa namanya salah satu kepala daerah di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Parigi Motong. Tapi sebelum itu, karena sebenarnya ini memang niatan ini kan dari prestasi di olahraga, terus di bukan tiba-tiba ya, ini sudah mulai hangat pendiskusian di kancah perpolitikan di pilihan bupati Kabupaten Parigi Motong. Ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kanda untuk bisa ikut salah satu bakal calon mungkin ya di Kabupaten Parigi Motong. Ini dulu yang ingin agar masyarakat tahu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi bagi Kanda untuk di Parigi Motong ini. Ya, pertanyaannya ini ya harus saya jawab kalau begitu. Ini mungkin dorongan gen. Saya, darah yang mengalir di dalam tubuh saya ini adalah darah Parigi Motong. Ya. Dan alhamdulillah istri saya saat ini yaitu juga berdarah Parigi Motong, putri dari Gio Motong sana. Ya. Parigi Motong ini 472 km garis pantai. Kabupaten mungkin yang paling terluas di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ya. Kalau bicara dia distrik, bicara kabupaten paling panjang. Tentu punya kekayaan yang sangat luar biasa, baik itu sumber daya alam maupun yang lainnya, perikanan, kemudian macam-macam. Itu yang membuat saya dorongan, saya gemes. Ya. Kenapa ini tidak terkelola dengan maksimal? Karena berharap dengan anggaran yang ada, PAD yang ada, dengan luas yang 472 km garis pantai tersebut, mungkin sangat tidak mungkin untuk menyentuh semua keinginan-keinginan itu. Saya terdorong, merasa terpanggil. Jika misalnya mendapatkan kepercayaan, ya tentu itu yang kita akan maksimalkan, karena begitu besar sumber daya alamnya tidak terkelola. Ya saya pengelola daerah ini sebenarnya hampir sama dengan mengelola perusahaan. Bagaimana dia untuk menggapai apapun ya mendapatkan keuntungan. Mengelola daerah ya mendapatkan fiskal yang besar, kemudian bagaimana masyarakat sejahtera dan merasa terlayani dengan hadirnya pemerintah. Karena itulah menurut saya prinsip dari kepemimpinan ataupun kabupaten yang ada. Saya orangnya, Dinda, tidak mau banyak berjanji, apalagi bicara kalau saya jadi bupati saya akan mekarkan. Nah, itu justru semakin banyak kebohongan, semakin banyak membuat hoax, harapan-harapan masyarakat yang tidak mungkin akan terwujud. Tidak mungkin akan terwujud selagi moratorium itu belum dicabut oleh Presiden Republik Indonesia. Itu pun juga kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa jika dicabut moratorium itu akan menjadi, ini bukan soal hanya Parigi Motong, akan mengikut ratusan kabupaten lainnya yang sudah mengajukan pemekaran. Itu akan menjadi beban APBN dan bisa membuat negara bangkrut. Mekar harus, tetapi untuk dalam proses menunggu pemekaran itu, jangan kita berikan, kita harus sudah bekerja. Kita sudah harus memaksimalkan, memanfaatkan, terutama bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada, sehingga menjadi kapital, dan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikan kewenangan itu ke kecamatan-kecamatan, camat-camat diberdayakan, gitu. Jadi jangan camat hanya menjadi pelaksana,
pemerintahan yang biasa-biasa saja di KTP kan anomali ini. Masa sih masyarakat keluarga-keluarga kita yang di Pantai Timur sini ngurus KTP, KTP-nya mungkin gratis, Ya. tapi mengeluarkan uang sampai 1-2 juta. Karena jarak ya. Dan karena jarak tersebut, ya berikan sih. Kenapa sih kalau pelayanan KTP kita berikan masing-masing ke kecamatan? Adakan dia punya sarana prasarana kan nggak mahal, printernya murah. Ya terus berikan suntikan anggaran ke kecamatan-kecamatan biar dia bisa eksis. Berarti mendekatkan pelayanan ya. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama soal KTP tadi, soal kepengurusan misalnya perizinan UKM, soal misalnya IMB, kenapa harus ke sana? Walaupun ada instansi teknis di sana, tetapi berikan kewenangan itu ke kecamatan, sehingga kita sebagai kepala daerah ya tinggal jalan saja mengontrol. Kalau misalnya ada yang camat tidak maksimal, kita ganti. Nah, jadi kita juga mau melatih kecap 20, ini hanya 23 kecamatan. Sederhana, saya pikir dari anggaran yang sudah ada terplot, ya masih bisa cukup ya untuk memaksimalkan ke dalam konteks pelayanan. Dalam konteks pelayanan, tetapi kita juga harus berbuat bagaimana supaya daerah ini bisa menghasilkan dengan sekali lagi tadi mengelola sumber daya alam dengan maksimal sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dan lucu juga Pak Diki Motong ini kita tidak jelas ibu kotanya, semrawut begitu. Ya dia harus dibenahi segera ibu kotanya Pak Diki, ya kita benahi. Karena ini soal harga diri kabupaten. Ya, orang melintas lihat kabupatennya gelap, kantor-kantornya lampu-lampunya pada mati, tamannya, penataan landscape-nya tidak teratur. Nah, kemudian juga di perbatasan-perbatasan, masa mau masuk Mautong baru pintu gerbangnya udah seperti itu, akhirnya orang masuk, oh ini paling Mautong udah jelek duluan. Itu didandan di perbatasan, baik itu perbatasan Mautong khususnya ya, Trans maupun perbatasan Poso. Ya itu harus didandan sehingga mindset orang untuk masuk di wilayah Parigi Mautong, khususnya di wilayah perbatasan antar provinsi, itu sudah mengakui bahwa ini kabupaten yang hebat ini. Ya, mau singgah kencing misalnya di Mautong, air bersih, airnya kuning. Mau apa di sana udah gelap gulita, tidak ada penataan yang baik. Tapi itu ya semoga mungkin itulah salah satu dorongan ya, kita mau memaksimalkan pelayanan, mau memaksimalkan mewujudkan keinginan masyarakat. Di mana ada kesulitan masyarakat, pemerintah hadir. Ya. Khususnya yang soal pelayanan tadi ya. Apalagi memang betul. Ini saya sangat sepakat tadi dengan cara berpikir Anda soal terkait dengan bagaimana ibu kota harus ditata, karena ini barometer Parigi Motong ini kan juga ibu kota juga ini, apalagi di wilayah-wilayah perbatasan. Tetapi Kanda ini kan Kanda mulai dari masyarakat sudah mulai melihat sinyal ini ketika Kanda sudah mulai bertebaran baleho. Tetapi sebelumnya, apakah mulai kapan sebenarnya niatan Kanda untuk maju sebagai kepala daerah ini mulai muncul ya? Apakah nanti sudah mulai di saat kapan, atau memang jauh sebelum ini sudah punya niatan untuk maju? Ya, tidak. Saya itu percaya dengan yang namanya surah, sesuai dengan kepercayaan kami ya. Saya di Muslim. Ya. Saya percaya yang namanya surah Al-An'am 59 itu. Tidak sehelai daun pun yang jatuh dari pohon tanpa seizin aku. Semuanya itu diatur oleh Allah. Tetapi kita diberikan akal untuk kita bagaimana menyempurnakan ikhtiar, berdoa, siap menjemput takdir. Nah, jadi salah satu ikhtiar kami, semua itu kita rencanakan, kita berikhtiar tanpa ada mendiskreditkan siapapun. Saya paling alergi yang namanya mendiskreditkan siapapun. Intinya siapa yang punya komitmen, silakan berikhtiar, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
kita diberikan takdir itu, gitu. Jadi surah Al-An'am 59 itu saya yakin. Bagaimana sekarang Dinda saya bagaimana menyempurnakan ikhtiar, berdoa, siap menjemput takdir. Ya, siap. Ya, ikhtiar ya itu melakukan silaturahmi, melakukan pengenalan-pengenalan melalui APK-APK yang ada, dan itu alhamdulillah dorongan dari para sahabat-sahabat, para kolega yang berkeinginan dan mendorong saya untuk memimpin daerah yang sangat saya cintai. Darah saya mengalir besar sebagai putra Parigi Motong, tentu ya tidak salah kalau itu dia bereaksi di dalam untuk membuat kita bergerak. Nah, ini sangat menarik. Tadi banyak Anda menjelaskan terkait dengan motivasi, terus niatan, bahkan sampai saat ini sudah beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menjemput takdir tadi ya. Nah, tetapi tentunya banyak juga yang masih menimbulkan satu pertanyaan. Selama ini Anda dikenal sebagai tokoh Sulawesi Tengah yang berkarir di ibu kota, tetapi maju di salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Parigi Motong. Tentunya masyarakat khususnya kita di wilayah utara Parigi Motong ini masih bertanya, ini sosok Nizar ini apakah memang betul putra Parigi Motong dan ternyata memang punya rumah di Tinombo ya. Ini menandakan bahwa memang Anda Nizar ini adalah putra Kabupaten Parigi Motong. Tetapi untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Laut Jatialo ini, karena mungkin bisa dikenalkan keluarga atau mungkin sosoknya Anda di Parigi Motong ini. Ya, sebagaimana dari awal saya sampaikan tadi, saya anak dari Zainuddin Rahmatu, lahir dan besar di Desa Tinombo. Kakek saya itu guru, Kuling Rahmatu, dan nenek saya itu pedagang ya, Anggu Caolo. Kemudian melahirkan kami, dan istri saya itu Emi Fadehu, Tialo asli, berdarah Gorontalo. Saya, ibu kandung saya suku Kaili, Mandar Bugis. Ibu kandung saya itu ya tentunya saya dari Parigi Motong ini mana ya, lokasi ini dari 2004. 2004 sudah ada. 2004 boleh dicek atau ditanya kepada orang sekitar sini. Ini bukan baru ada sekarang. Ini menandakan bahwa memang putra asli. Iya, putra asli sini. Tapi kan sistem demokrasi kita ini bahwa ya boleh kita seperti itu. Ya intinya kita membawa pesan bahwa orang luar saja mau berbuat, masa sih kita tidak? Yang notabene ada darah, oleh periksa sampai di lab Amerika sana. Darah Lauje dan Tialo Kaili mengalir dalam tubuh saya. Jadi bukan lagi sosok yang sebenarnya bukan lagi sosok asing ya atau pendatang ya di sini, tapi memang darah asli di Parigi Motong, di wilayah TTM. Ini kan Tinombo, Tomini dan Motong ini kan juga masih belum terlalu mengenal ya, meskipun kalau secara umum Kanda Nizar Rahmatu dikenal sebagai ketua politik, tetapi berbicara tentang sosok yang lebih dekat, ternyata memang orang asli di Parigi Motong. Dan ini memang Kanda tadi banyak hal yang Kanda sampaikan, khususnya terkait dengan bagaimana Kanda melihat Parigi Motong, termasuk dengan niatan Kanda untuk maju. Tetapi kan maju ini tentunya ada dua cara, ada yang kemudian jalur independen, ada yang kemudian jalur partai politik. Nah, untuk bisa menjemput tanda kutip takdir yang Kanda sampaikan tadi, ini Kanda mau maju dari mana ini? Yang sampai saat ini yang Kanda? Ya, kalau saya bergerak ini menyempurnakan ikhtiar ini dari 2 tahun yang lalu. Tentu kalau sudah kita 2 tahun ada isu-isu yang ditebar di bawah ya tidak memiliki ini, ya silakan saja. Tentu saya sudah siap. Saya melalui jalur partai,
Ya. Dan saya menyerahkan seluruh mekanisme internal partai untuk memproses itu, melihat itu. Politik ini kan sekarang tidak konvensional ya, tidak bisa konvensional. Politik itu terukur. Tentu juga ada alat ukur yang mungkin tidak bisa saya sampaikan dalam momen podcast ini. Saya terukur, melangkah itu harus terukur, tidak bisa konvensional. Karena kita mau tampil bukan untuk apa. Ini selain panggilan nurani tadi, ya kita mau tampil mau menang, ya itu sekali lagi. Kok orang luar mengklaim bisa. Ini begitu banyak putra-putra Parigi Motong yang terbaik, masa nggak bisa? Ya harus bisa. Ya harus bisa. Tetapi memang sudah penjajakan di partai-partai, komunikasi sudah berlangsung ya di sejauh ini. Sudah. Politik itu kan komunikasi. Ya. Kita melakukan komunikasi dan alhamdulillah ruang demokrasi itu masih terbuka lebar, dan sebagai konsekuensi untuk menyempurnakan ikhtiar tadi, kita harus siap lahir dan batin. Berarti siap lahir batin untuk siap lahir batin karena konsekuensi dari sistem demokrasi kita di Republik ini. Ya. Jadi tadi banyak yang si Kanda Nizar sampaikan, mulai dari awal karir di keorganisasian khususnya di KONI yang hari ini dikenal masa kasus setengah. Banyak capaian-capaian prestasi yang sudah beliau torehkan bersama kepengurusan di cabur. Tentunya ini satu penilaian yang sangat positif lah bagi khususnya kita di masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Dan tadi ternyata setelah beliau ulas, memang beliau adalah putra di Kabupaten Parigi Motong. Jadi tadi kita sudah menghabiskan beberapa waktu Anda. Jadi terima kasih sudah bisa bersedia di podcast kita hari ini. Insya Allah kita akan bisa ketemu di podcast selanjutnya. Kita akan menunggu perkembangan perjalanan dari Kanda Nizar Rahmat. Tentunya kita juga sebagai Kabupaten Putra Parigi Motong sesama mensupport untuk bisa apa yang menjadi ikhtiar. Sama-sama kita support selama itu, baik untuk daerah dan juga untuk masyarakat. Oke, terima kasih Kanda. Mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.